Berbincang dengan Bapak Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan. Nah, memang ada yang bias ya, partisipasi masyarakat itu diambil oleh pemerintah dan DPR. Saya banyak belajar dari Pak Imdad, Pak Cucup juga pinta beliau. Jadi Pak Jokowi bilang, saya itu mengundang pedagang kaki lima 60 kali saya undang makan. Pertama itu kan ribut soal Lagaligo itu. Oh iya. Pemerintah terlambat tentang penerimaan murid baru, siswa gitu, lingkaran setan gitu. Tapi kan kalau kita omong ke masyarakat marah, ketawa. Kami tidak peduli itu punya tanggung jawab pemerintah pusat, punya. Apalagi soal misalnya. Baik, sahabat Borneo, bertemu lagi dalam program Siniar Kaltim untuk Indonesia, sebuah program dari borneoflash.com yang mengangkat tentang ruang pikir bagi perorangan maupun kelompok sosial yang kaitannya terkait dengan penguatan masyarakat, khususnya masyarakat Balikpapan. Tokoh-tokoh yang dihadirkan di Siniar Kaltim untuk Indonesia ini adalah tokoh-tokoh yang selama ini mempunyai andil besar, baik dalam pembangunan maupun dalam kebijakan yang terkait dengan penguatan masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kita mendapat kehormatan langsung karena beliau hampir 15 tahun wajahnya itu menghiasi Balikpapan, dan kali ini beliau lagi-lagi menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang, berbagi pengalaman, mungkin ada juga harapan-harapan terhadap Balikpapan ke depannya, dan kita butuh pemikiran-pemikiran seperti ini agar Balikpapan bisa semakin lebih maju dan lebih baik. Tamu saya kali ini adalah Bapak Rizal Effendi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Apa kegiatan Pak sekarang Pak? Iya, banyak santainya. Ya kadang-kadang main dengan cucu, kadang-kadang menulis. Cucu berapa Pak? Cucu Pak? Cucunya ada 5. Iya. Iya ya, yang Karena bisa ada yang satu cemburu segala macam. 3 aja yang di sini kan, yang satu di Jogja, yang satu di Jakarta. Jadi 3 yang di sini, begitu. Iya. Ya kadang-kadang menulis saya. Oh masih menulis Pak ya? Iya, menulis. Berarti jiwa-jiwa lama itu tidak bisa hilang. Iya, untuk membuat sesuatu lah, untuk mengisi kekosongan aja atau memang apa menulis? Iya, bagian dari, kan dulu kan saya wartawan, jadi ya menulis itu ya panggilan lah gitu. Iya. Ini 15 tahun Pak ya? Di Gunung Putih ya? Iya, 5 tahun sebagai wakil wali kota, 10 tahun sebagai wali kota. Artinya banyak pengalaman yang mungkin Pak Rizal alami lah di sana. Ya kan, karena itu sesuatu yang baru bagi saya di pemerintahan. Ya banyak pengalaman, banyak ya hal-hal yang bermanfaat baik untuk masyarakat maupun diri sendiri. Artinya pengalaman positif atau negatif semua sudah pernah Bapak hadapi lah itu ya Pak? Ya, lengkap lah sudah, paripurna. Paripurna Pak ya? Jadi tema kita kali ini kebijakan dalam penguatan masyarakat, karena beliau ini 15 tahun di sana, paling tidak pernah membuat kebijakan-kebijakan yang ini mungkin terkait dengan penguatan masyarakat. Baik, kita mungkin tidak bicara dengan kebijakan pembangunan dan lain sebagainya Pak, tapi tentang penguatan masyarakat Pak. Nah, ini mohon maaf Pak sebelumnya nih Pak, karena kan banyak pendapat negatif sumir gitu loh Pak di masyarakat lah, bahwa kebijakan pemerintah itu tidak berpihak pada masyarakat kok, karena proses pengambilan kebijakannya kadang tidak melibatkan masyarakat gitu loh. Nah, mungkin kita bisa sharing aja nih Pak, berbagi pengalaman. Nah, selama Pak Rizal menjadi wali kota, kira-kira memang begitu atau ada pola khusus yang Bapak terapkan? Iya, memang kan kebijakan pemerintah itu ada 2 sisi. Ada yang sangat pro masyarakat, ada yang tidak langsung pro masyarakat, jadi kesannya membebani masyarakat, tapi sebenarnya tujuannya untuk masyarakat juga. Misalnya kan kebijakan penarikan pajak retribusi, kan kalau dilihat ya ini membebani masyarakat, apalagi kalau dinaikkan. Tapi kan uangnya atau dananya itu kan dikumpulkan untuk membiayai pembangunan. Nah, tapi kan ini kan tidak gampang mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Kenapa nih parkir kendaraan dipunguti? Kenapa ini misalnya tempo hari hiburannya kan besar sekali pajaknya, pajak hiburannya? Tentu kan ada yang merasa beban begitu. Tapi kan
semuanya juga sebenarnya kan setelah itu dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang lain, pembangunan jalan, prasarana lainnya, fasilitas lainnya. Nah, sehingga memang salah satu tugas yang tidak gampang bagi pemerintah adalah menjelaskan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan pemerintah, semua kebijakan sebenarnya pro untuk rakyat gitu. Tapi ada yang langsung, ada yang tidak langsung gitu. Iya. Tapi kan ini juga Pak, kadang-kadang masyarakat berpikir, oke kita sudah bayar pajak, tapi kok pembangunan tidak merata itu lah. Kadang-kadang yang di sini kok tidak diprioritaskan. Nah, kesana. memang ada yang bias, ya ada yang bias. Kan partisipasi masyarakat itu diambil oleh pemerintah dan DPR. Kalau pemerintah ada melalui musrenbang. Kalau DPR ada melalui rapat dengar pendapat, kemudian ada seminar, ada diskusi. Akan tetapi yang persoalan yang paling besar, misalnya Balikpapan, itu kalau kita musrembang, setelah kita kalkulasi, itu daftar keinginan masyarakat itu nilainya atau jumlahnya itu di atas 10 triliun. Ini curhat atau pengalaman juga? Ada pengalaman. Iya. Sementara kan kemampuan APBD-nya kan cuma 2 triliun. Betul. Itu pun masih harus dibagi untuk membayar gaji, sehingga mungkin separohnya tidak bisa untuk kepentingan. Nah, 1 triliun berbanding 10 triliun ini persoalan, sehingga kalau diberi yang di satu daerah merasa daerah lain tidak diberi. Nah, membaginya itu yang tidak gampang, sehingga timbullah persepsi kita sudah berpartisipasi, memberi masukan, tapi kok tidak terwujud, tidak kelihatan buktinya. Nah, ini yang memang tidak gampang komunikasikan ya. Di samping memang ada juga bias-bias, misalnya itu kan karena dekat dengan wali kotanya, itu karena itu si DPR-nya cari suara, ada bias seperti itu. Tapi fakta menunjukkan memang daftar keinginan masyarakat sangat besar dibandingkan daya kemampuan APBD-nya, sehingga pasti suasana seperti itu, perasaan seperti itu muncul di masyarakat kita. Iya. Baik, terkait yang tadi itu Pak, tentang kebijakan-kebijakan yang selama Pak Rijal alami lah waktu menjadi wakil wali kota dan wali kota. Ini mungkin pertanyaan agak sensitif Pak, silakan dijawab atau tidak. Waktu Bapak menjadi wakil wali kota dan wali kota kan pasti Bapak dikelilingi oleh banyak orang di situ, karena posisi itu kan posisi madu lah ceritanya, gitu kan. Nah, seberapa besar Bapak, apakah Bapak melakukan klarifikasi ataupun verifikasi ataupun tracking misalnya terhadap orang-orang yang ada di sekitar Bapak? Karena kan pasti kan pendapat di masyarakat, itu karena dekat sama wali kota, ini dekat sama ini, akhirnya mempengaruhi kebijakan. Seberapa besar pengaruhnya orang-orang terdekat tersebut dengan kebijakan Bapak? Di masa saya itu ya sama lah juga dengan di masa sebelumnya, Pak Imdad juga, Pak Cucup, rata-rata bisa menjaga jarak antara orang yang di sekitar dengan kepentingan. Kan saya misalnya tidak pernah mendorong-dorong ada orang di dekat saya menjadi satu pimpinan organisasi atau menjadi satu diberikan fasilitas sesuatu begitu. Nah, itu saya banyak belajar dari Pak Imdad, Pak Cucup juga beliau banyak berteman dengan pengusaha, dengan berbagai pihak, tapi kebijakan tetap kebijakan begitu. Nah, kita berusaha seobjektif mungkin begitu. Jadi kan agak kecil lah biasnya atau yang menguntungkan pihak tertentu dalam mengambil kebijakan gitu. Jadi selalu kita pertimbangkan kepentingan orang banyaknya daripada kepentingan tertentu gitu. Jadi ya ada tapi tidak besar gitu, tidak besar. Wah, ini berharga sekali nih sahabat Borneo ini, karena ini pengakuan langsung dari wali kota Balikpapan setelah Pak Imdad, Pak Rijal, tentang bagaimana cara beliau mengelola kebijakan di internal. Jadi meskipun banyak pendapat negatif dan sebagainya bahwa wali kota ini kadang-kadang kebijakannya dipengaruhi orang dekat, tapi beliau tetap bersandar pada kebijakan untuk kepentingan orang banyak. Nah, terus salah satu kelebihan dari Pak Rijal ini kan waktu menjadi wali kota dekat dengan masyarakat. Bahkan selalu aktif ya dulu Pak ya, kalau ada undangan-undangan, baik undangan kawinan, undangan, saya juga pernah mendapat kehormatan dari beliau waktu anak saya hitanan, beliau datang langsung ke tempat saya
Dan itu kan sebuah penghargaan tersendiri sebenarnya. Karena kalau ada undangan terus didatangi wali kota itu kan sebuah prestis tersendiri gitu loh Pak ya. Nah, apakah ini salah satu apa ya Pak bahasanya, trik atau apa gitu, ataukah memang ini kebiasaan Bapak selain untuk mendatangi yang bersangkutan juga untuk menjaring aspirasi atau dekat dengan rakyat atau itu gimana Pak? Silakan Pak. Ya, dua-duanya gitu. Pertama memang saya sangat menghargai terhadap undangan. Iya, iya. Dimanapun ada undangan, saya berusaha betul hadir. Kalau nggak bisa sampai habis, saya paling tidak saya bisa muncul lah. Gitu saya berusaha gitu. Itu satu, karena orang sudah capek-capek datang memberi undangan, totonya kita tidak datang. Jadi perasaan yang dia tidak enak, kita juga tidak enak. Dan jadi undangan itu tidak dipilih-pilih Pak ya? Tidak, tidak kan. Jadi kalau ada yang dulu pernah ngundang Pak Rijal terus nggak datang, mungkin itu karena jadwal yang padat, karena beliau juga tidak memilih-milih. Ya ada kejadian saya kaget juga. Jadi waktu hari itu pernah saya ceritakan juga ke lain. Saya dapat 14 undangan. Dalam sehari Pak? Dalam sehari perkawinan. Tapi yang bisa saya hadiri itu 13, satunya saya tidak sempat hadir karena 14? Cuma satu yang tidak hadir Pak ya? Iya, jadi saya yang satu itu di wilayah Tritip. Iya. Kenapa saya tidak hadir? Karena waktu itu ada, kalau tidak salah, pembukaan turnamen sepak bola di Lanut Domber. Iya. Jadi saya harus hadir di situ. Kan satu arah itu Pak? Tapi kan tidak sempat lagi karena sudah pembukaan di situ. Taunya saya di WA sama yang pengundang di Tritip itu, dia marah-marah ke saya. Bapak ini mengecewakan saya, katanya. Saya sudah bilang-bilang kepada masyarakat kalau Pak Wali itu kalau diundang dimanapun pasti datang, totonya tidak datang. Wah, saya bilang saya ini sudah 13 undangan dan ini kebetulan ada satu yang ini ada acara yang sudah tidak bisa lagi saya tinggalkan karena saya buka acara itu di Lanut, sehingga saya tidak bisa ke Tritip, soalnya di Tritip sih. Jadi perlu waktu kan, kalau pulang pergi itu lebih 1 jam. Dan itu biasanya Pak Rijal maksimalkan nggak? Misalnya ketika menghadiri satu undangan juga sekaligus melihat misalnya kondisi masyarakat dan sebagainya. Kesempatan saya ketemu dengan Pak RT, dengan tokoh masyarakat. Berusukan lah gitu ya. Dia kan kalau kita butuh dukungan dia, butuh partisipasi dia dalam mengambil keputusan atau menjelaskan sebuah keputusan, memudahkan saya untuk berkomunikasi dengan beliau-beliau karena sudah ketemu di acara kawinan, misalnya, apalagi kalau kawinan itu anak dia, anaknya Pak RT, anaknya kepala LPM atau anak anggota, sehingga ini bisa cepat untuk menyamakan persepsi atau bahasa. Saya pernah bercanda dengan Pak Jokowi. Kita pernah diundang oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pak Jokowi masih wali kota Solo. Saya berdua dah hadir. Jadi Pak Jokowi bilang, saya itu pernah mengundang kaki lima, pedagang kaki lima, 60 kali saya undang makan. Akhirnya saya bisa memindahkan dia tanpa berkelahi. Saya bilang sama Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi mengundang seperti itu dengan pendekatan makan, mungkin saya lebih hebat, saya bilang. Soalnya saya itu juga pendekatannya makan, tapi saya bilang saya tidak keluar uang Pak Jokowi, karena saya undangan perkawinan, jadi saya makanannya gratis. Tapi saya juga bisa memecahkan masalah di situ. Saya ketemu Pak RT, ketemu dengan itu. Jadi pendekatan seperti itu sangat baik. Ya, karena dia, wah saya dihadiri perkawinan. Kalau dia ada kebijakan yang mungkin tidak terlalu bagus untuk dia, tapi dia akhirnya, tapi saya tidak enak kayak Pak Wali itu hadir kawinan anak saya. Nah, seperti itu. Ini menarik juga Pak, sederhana aja berarti Pak ya. Konsepnya sebenarnya sederhana aja untuk menguatkan masyarakat, untuk membuatkan masyarakat dalam dengan pola-pola yang simpel seperti itu sebenarnya kita bisa ini Pak ya. Apalagi seorang pemimpin kan harus seperti itu sebenarnya. Iya, ya cara seperti itu lebih mudah begitu kan, lebih mudah dan dia bisa lebih ikhlas menerima, karena kan sekali lagi kebijakan publik itu atau kebijakan pemerintah itu tidak semuanya yang enak bagi masyarakat. Ya kebijakan yang penertiban tentu tidak enak bagi mereka. Ya penertiban udah pernah ketemu sesungguhnya apa dia penertiban pedagang kaki lima. Dia kan bahasanya saya kan mau hidup. Ya sementara bahasa kita adalah
ini perlu rapi, perlu bersih. Nah, kan enggak gampang ketemunya gitu. Nah itu bagaimana dulu pengalamannya Bapak waktu menghadapi pro kontra terhadap satu kebijakan itu? Ya itu kan pertama kan kita harus, kalau sudah kenal dengan tokoh-tokohnya kan, semarah-marahnya atau menentang-nentangnya pasti ada bahasa yang dia bisa memahami bahwa ini setiap kebijakan kita awalnya mungkin memberatkan dia atau menyulitkan dia, tapi pada akhirnya juga untuk kepentingan dia gitu. Nah, untuk kepentingan masyarakat, hanya kan ada yang kepentingan dia langsung, ada kepentingan masyarakat yang lebih besar. Nah, ya itu memang komunikasi yang tidak gampang langsung begitu, karena ya siapa yang mau saya jualan untuk ini anak saya sekolah, kok tiba-tiba jualan saya ditutup, tempatnya tidak boleh. Kita dapat merasakan ya. Tapi kan ada satu hal menarik Pak dari statementnya Bapak tadi. Artinya secara tidak langsung Bapak mengakui bahwa waktu di zamannya Pak Rijal ini identifikasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat itu memang selalu dilakukan Pak ya. Sangat penting, sangat penting. Bisa jadi pasar baru tokohnya iya, ini sebelah ini. Iya, sangat penting gitu ya. Karena kalau ada kejadian apa, kan tempo hari kan saya mengalami betul di awal saya menjadi wali kota. Periode pertama berarti ya? Periode pertama itu kan ribut soal Lagaligo itu. Oh iya. Di Bina Kutai. Iya, di Bina Kutai, terakhir kan di Pemkot gitu kan. Itu kan sensitif kalau itu, sangat sensitif kan. Jadi kita perlu betul mengenal para tokohnya sehingga sebagian kita bisa komunikasikan. Ya alhamdulillah begitu, akhirnya kan tidak terjadi kerusuhan besar gitu dengan pendekatan-pendekatan itu. Dia sangat penting kita memahami, karena tidak bisa kita perkirakan di masyarakat ini seringkali bisa terjadi gesekan, seringkali bisa terjadi sesuatu yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Baik, ini menarik juga nih Pak. Balikpapan ini kan kota terbuka Pak ya, kota terbuka. Nah, kira-kira selama Bapak menjabat sebagai pemimpin di kota ini, kira-kira hal sensitif apa Pak yang mungkin sampai saat ini harus diperhatikan Pak? Ini pengalaman aja. Iya, kalau dari suku misalnya gesekan budaya hampir tidak ya. Tidak ya. Balikpapan itu sudah pengalaman beragam. Iya. Kan hampir tidak ada di sini suku yang dominan. Betul. Makanya saya sering katakan kalau tepatlah ibu kota itu dipilih di Kalimantan Timur dekat Balikpapan, karena Balikpapan itu potret mininya Indonesia gitu kan. Jadi ada 109 paguyuban kalau tidak salah, itu dengan keragamannya. Kemudian kita sudah biasa bersosialisasi begitu. Jadi yang gesekan suku, agama boleh dibilang tidak terlalu gitu ya. Hanya ya persoalan-persoalan pembangunan yang masih, misalnya kan mulai dulu soal pertanahan, ya kan, soal bencana, itu yang memang masih menjadi persoalan yang tidak gampang. Persoalan fasilitas penyediaan air minum itu yang kadang-kadang masyarakat ngomelnya luar biasa. Saya bisa memahami itu ya, gitu. Ya, terus ini Pak, saya mau minta bukan pengakuan sih ya, tapi ya ceritanya Bapak lah, pengalamannya Bapak. Kira-kira selama Bapak menjadi pemimpin di kota ini, seberapa besar Bapak melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan? Ya, kan ada yang melalui musrenbang, ya, kemudian melalui pertemuan-pertemuan gitu. Tapi juga saya banyak juga kan yang melalui yang cara-cara informal yang seperti tadi, menghadiri perkawinan. Kadang-kadang kita belusukan makan di kaki lima, mendengarkan keluh kesah dan cara pemikiran mereka. Masuk ke pasar, apa sih yang ada di mereka begitu. Cara-cara seperti itu sangat efektif untuk memahami persoalan. Ya, kita bertemu dengan ketua RT atau tokoh masyarakat secara langsung, tidak formal. Artinya mau tidak mau begadang juga Pak ya? Iya. Iya. Itu paling efektif menurut Pak Rijal? Iya, itu jauh lebih efektif itu, karena kan kalau pertemuan formal misalnya diundang, itu kan waktunya terbatas, paling 2 jam.
Ya, yang ngomong cuma di monopoli 1-2 orang aja udah selesai. Dan itu sudah disiapkan biasanya. Iya kan. RDP juga di DPR juga terbatas. Iya, Tapi iya. kalau kita ketemu langsung di berbagai pertemuan yang informal itu bisa jauh lebih bisa. Dia juga lebih bebas ngomongnya gitu, nah, nggak Iya. takut gitu. Artinya kalau dipresentasikan lebih efektif yang informal, Pak. Informal itu ya, karena dia bisa mengeluarkan seluruh unek-uneknya kan. Wah, itu macam-macam bahasanya. Bisa ya. bahasanya dan tidak perlu teratur bahasanya kan. Iya, betul. Dia bisa loncat-loncat, tidak masalah gitu. Iya. Terus ini Pak Rijal, kita kan tahu kan bahwa program pemerintah soal ibu kota negara ini kan sudah mulai gembar-gembor dilakukan. Nah, jadi podcast kita ini Pak saling terkait ini Pak dari tema pertama ke tema berikutnya. Nah, sebelumnya saya bersama dengan Wahyula Bandung, Ketua IAI Provinsi Kaltim. Oh, iya. Nah, dia bilang begini Pak, bahwa dia bukan membantah sih, tapi dia menyatakan bahwa Balikpapan ini bukan kota penyangga, tapi sebenarnya Balikpapan ini adalah teras depan IKN. Nah, berarti yang harus dipersiapkan kan paling tidak infrastruktur ataupun suprastruktur. Nah, saya minta pendapatnya Pak Rijal ini. Kalau sekarang kan sudah sama Pak, sipil kita Pak, pemerhati kota. Nah, kira-kira apa Pak yang perlu disiapkan Pak? Ya, kalau pertama yang harus kita pahami nomenklaturnya ya. Nomenklatur di Undang-Undang IKN itu disebutkan kota penyangga atau kota satelit, ya kan. Jadi kan istilah teras depan ya boleh saja, tapi itu kan bahasa lain mungkin, bahasa lain. Tapi kalau di Undang-Undang IKN-nya itu kota penyangga atau kota satelit gitu. Apapun posisinya, tapi memang Balikpapan ini sangat penting. Karena itu saya sempat ketemu dengan waktu masih wapresnya Pak Yusuf Kalla, Pak JK. Beliau bilang, Pak Wali itu sebelum IKN itu jadi, maka yang ibu kota duluan itu Balikpapan. Karena semua persiapan, semua perencanaan, semua pertemuan boleh dibilang berlangsung di Balikpapan, termasuk juga nanti mobilisasi peralatan dan segalanya lewat Balikpapan. Jadi kan memang Balikpapan ya benar saja jadi teras depan begitu. Hanya saya mengkritisi Undang-Undang IKN itu tidak spesifik, mudah-mudahan di PP lebih ada nanti bagaimana posisi kota penyangga itu perhatiannya, ya kan. Kalau hanya dibilang kota penyangga saja disuruh bekerja sendirian, pasti Balikpapan tidak mampu, pasti kalah cepat dengan pembangunan IKN, sehingga nanti Balikpapan itu kewalahan menampung orang, kewalahan menyediakan fasilitas, kewalahan menyediakan air, dan itu bahaya begitu, itu bahaya ya. Sehingga harusnya kota penyangga juga menjadi bagian penting dari pembangunan IKN. Makanya saya mengusulkan harusnya kota penyangga itu juga menjadi bagian dari pembangunan kota IKN. Ya, walaupun mungkin tidak sebesar IKN-nya, tapi ini bagian. Jadi juga harus menjadi bagian proyek strategis nasional supaya ini jangan sampai kedodoran gitu. Balikpapan, PPU, Samarinda, Tenggarong, dan lainnya gitu. Tapi kalau ini dibiarkan berjalan sendiri, pasti kebablasan, kewalahan kita, dan itu bahaya nanti. Tinggal di Balikpapan tidak ada air. Memang kita sampai sekarang ini kan kita kesulitan air bakunya 1000 liter per detik. Kalau nanti Waduk Sepaku itu tiba-tiba diubah lagi kebijakannya, itu kan tempo hari kebijakannya itu kan 2.500 liter per detik. 1.500 katanya untuk kebutuhan IKN sementara ini, 1.000-nya dikirim ke Balikpapan. Mudah-mudahan itu konsisten, jangan sampai tiba-tiba berubah. Itu bahaya karena Balikpapan ini tidak mungkin lagi menyediakan air dari yang ada sekarang, pasti harus mengambil Sepaku itu. Nah, kalau 1.000 liter dikirim ke Balikpapan itu sangat luar biasa membantu. Nah, hal yang seperti itu, yang lain ya memang ya bukan Balikpapan aja, Kaltim itu ya SDM. Ini kan kebutuhan 260.000 tenaga kerja. Kalau dengan cara seperti sekarang ini ada pelatihan 500 orang, 300 orang, pasti kita kedodoran karena kebutuhannya sangat cepat. Sementara kita kan di sini tenaga kerjanya sangat banyak yang tidak bersertifikasi. Nah, kalau dengan cara pelatihannya sekarang cuma di BLK atau diadakan,
pasti kedodoran. Tapi kalau ini bagian dari proyek strategis nasional, pendanaannya, percepatannya dilakukan, pasti Kaltim bisa lebih banyak berpartisipasi di IKN itu. Kalau tidak bahaya kita ketinggalan gitu. Lepas dari pemimpin masih mikir itu Pak ya? Iya, karena kan yang Jadi nanti tanggung jawab moral pribadi kah atau tanggung jawab apa ini? iya kan nanti kan anak cucu kita juga kan di situ. Jadi itu yang makanya saya ngotot misalnya itu juga ITK kita misalnya Institut Teknologi Kalimantan harus dijadikan proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional itu kebijakannya di APBN atau di pemerintah pusat, pertama percepatan waktunya dipercepat gitu, kemudian dananya diberikan prioritas. Nah ini yang harus diperjuangkan oleh Kaltim gitu, oleh Pak Gubernur, oleh DPR dan oleh tokoh-tokoh kita. Ini harus kita harus kita negosiasikan ya kan, kalau enggak, kalau dengan ini wah nanti pemerintah pusat asik dengan IKN-nya aja, kita dibiarinnya aja sejadi-jadinya, bahaya sekali. Nah ini menarik juga nih Pak, sekarang kita juga minta pengalamannya lah ya kan. Selama waktu menjabat jadi wali kota, kira-kira negosiasi seperti apa yang pernah Bapak lakukan terhadap pemerintah pusat? Memang banyak kendala Pak di proses-proses negosiasi itu Pak? Iya banyak kendala. Apa itu? Misalnya kan wakil kita di DPR terbatas, ya kan cuma dapil Kaltim itu di DPR RI cuma berapa? 6 apa? Sekarang 10 kalau tidak salah. Iya pokoknya sangat terbatas. Kemudian sebagian itu juga tidak asli orang Kaltim, dia cuma numpang dapilnya aja. Jadi politis ya. perjuangannya tentang Kaltim itu tidak paripurna. Tidak paripurna, ya kan tidak. Bukan dari jiwa iya, ya. Kedua kita ini tidak punya jenderal, tidak punya dirjen, tidak punya menteri. Jadi untuk berjuang ke sana itu sulit. Betul-betul dari nol ya. Zamannya Pak Suwarna, zamannya Pak Awang Parok. Itu kan ngotot beliau, Pak Suwarna itu dulu malah sempat mendengungkan kita minta merdeka saja. Pak Awang Parok juga kencang. Misalnya kan soal pola bagi hasil migas, DBH, dana bagi hasil migas maupun kelapa sawit, pajak lainnya itu. Migas itu coba mulai dulu kita berjuang tidak pernah berhasil. Hanya 2 daerah di Indonesia ini yang DBH-nya tinggi, yaitu Aceh dan Papua, karena takut mereka minta merdeka. Maka itu juga yang menginspirasi dulu Pak, kita minta merdeka aja. Paling tidak ada isunya dulu lah merdeka gitu kan. Mereka itu dari minyak dapat 60%, dari gasnya kalau salah 60%, minyaknya 30%. Tapi daerah lain termasuk Kaltim itu hanya dapat dari gasnya 30, kalau nggak salah dari minyaknya 15. Nah itu kan sekarang diperjuangkan kan oleh Pak Isran Nur, Pak Gubernur kita sekarang. Harus dibalik sudah. Nah tapi ini kan tidak cukup beliau berteriak kalau tidak ada yang dukung. Nah, harusnya Pak Gubernur kan kencang itu. Salah satu berdaulatnya kan visi misinya dia itu berdaulat dalam hal keuangan itu. Nah ini soalnya harusnya berjuang, tapi kan kita tidak punya orang di sana, dan orang-orang di sana kan cuma cari anu saja di sini, cari konstituen atau cari uangnya aja di sini, tapi dia tidak merasa orang Kaltim gitu. Batu bara itu kan pengusahanya semua dari Jakarta, dari Sumatera, kelapa sawit. Rasa kepemilikannya tentang Kaltim kan kurang. Nah itu yang jadi persoalan bagi kita. Itu waktu jadi pemimpin pernah disampaikan nggak itu Pak? Sering kita dengan Pak Jokowi, lewat Asosiasi Apeksi Pemerintah Kota, Pak Gubernur, Asosiasi Pemerintah Provinsi, kemudian DPR, tapi kan tidak pernah berhasil begitu. Tapi kan waktu Bapak jadi wali kota kan keluar masuk istana Pak, dapat penghargaan. Paling terakhir iya sering kita sampaikan gitu. Paling kan itu jadi alat sendiri lah untuk negosiasi. Nah itu kan. sampai soal Persiba, soal bola saya sampaikan ke Pak Jokowi. Saya bilang sama Pak Jokowi, Pak, kan sekarang itu kan kebijakan pemerintah daerah tidak boleh membantu klub sepak bola profesional. Kita sampaikan kan Pak Jokowi, Pak, tidak ada satupun klub sepak bola profesional di Indonesia itu yang sudah bisa hidup dari misalnya dari iklan, dari sponsor. Jadi
harusnya tetap bisa dibantu oleh pemerintah daerah, hanya mungkin dibatasi dulu bisa 100%, mungkin ini hanya 25% kah atau 50% dari total anggaran yang dia butuhkan. Pak Jokowi sudah nyatat, disuruh Pak Muldoko nyatat, Pak ini siapa, sekretaris kabinet, Pak Profesor itu, tapi nggak ada juga hasil gitu kan. Ada juga. Yang penting sudah berusaha. Gitu. Ya. Baik, ini kembali ke ini Pak, ke tema awal kita Pak, tentang penguatan masyarakat Pak. Paling tidak kan pemimpin itu juga punya tanggung jawab lah untuk menguatkan masyarakatnya. Ada pendapat juga bahwa masyarakat Balikpapan ini kan apatis. Nah, misalnya ya sudahlah, persoalan daerah sudahlah kita serahkan ke pemimpinnya aja sudahlah gitu kan. Yang penting saya bangun tidur, kerja, ya kan, pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga, selesaikan masyarakat Balikpapan. Begitu Pak biasanya kan. Nah, selama Bapak menjadi wali kota, kira-kira di masyarakat ini gimana Pak keterlibatannya dalam proses pembangunan Pak? Enggak juga, mereka Dibantah nih berarti ya? Iya, kencang juga. Kalau lewat WA itu kan kencang mereka nyampaikan berbagai persoalan, apalagi kalau pas kena banjir, macet, kebakaran, musibah, mereka kencang sekali kalau misalnya dinilainya pemerintah terlambat, tentang penerimaan murid baru, siswa gitu, kencang mereka, dan tidak ragu-ragu memarahi kita begitu ya kan. Jadi memang ya saya kira baik begitu masyarakat itu. Cuma kan memang ya itu, kita ada keterbatasan kadang-kadang yang membuat mereka kecewa bahwa sudah kita sampaikan ternyata pemerintah tidak segesit kita dalam itu. Nah kan ada juga persoalan-persoalan soal wilayah kebijakan. Misalnya jalan. Jalan itu kan ada 3 wilayah kebijakan. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten kota. Nah kadang-kadang ada jalan provinsi atau jalan nasional rusak di depan mata kita. Nah kita mau membaiki tidak bisa, tidak dibaiki, kita dimarahi warga kan. Warganya kan WA terus, Bapak ini pernah dia kirim, Bapak ini matanya buta atau tidak katanya. Itu jalan rusak di MT Haryono kok dibiarin saja. Nah, padahal MT Haryono itu jalan provinsi. Dan dalam regulasinya, dalam kebijakan aturannya, itu kita tidak boleh tumpang tindih. Kalau itu jalan provinsi ya provinsi. Nah hanya provinsi bukannya juga dia mengabaikan, tapi dia terikat juga dengan tata kelola anggaran. Anggarannya belum ada Pak. Nah ini persoalan. Itu juga yang sering dikeluhkan masyarakat. Kenapa enggak bisa serentak bersama-sama? Kalau kita gali drainase ya misalnya, atau kenapa tidak sama-sama Telkom, PDAM begitu sama-sama. Ini kan persoalannya, yang satu ada anggarannya, yang satu belum ada. Yang punya anggaran sudah harus membongkar tanah, yang satu belum bisa. Itu sehingga ya terjadilah situasi yang kadang-kadang masyarakat merasa aneh pemerintah ini. Dilematis juga Pak ya kalau sebagai pemimpin Pak ya. Iya, karena di satu sisi kan itu tanggung jawabnya pemimpin juga Pak. Iya. Kira-kira bagaimana waktu Bapak jadi pemimpin di kota ini mengelola hal-hal seperti itu loh Pak? Kan tingkat sensitivitasnya tinggi itu Pak, yang kayak gitu Pak. Ya makanya kadang-kadang kita kan harus melakukan pendekatan lagi. Misalnya kalau provinsi kita mau tidak mau harus datang ke gubernur, kita minta agar ini menjadi prioritas misalnya ya kan, gitu, atau kita datang ke kementerian begitu. Dan kita sebenarnya pernah juga berjuang ke presiden soal wilayah kebijakan ini, tapi ya memang serba salah juga presiden gitu. Kita pernah, Pak sudah begini, misalnya jalan nasional itu kami yang memelihara tapi anggarannya dari pusat. Nggak juga mereka setuju gitu kan, anunya kan, supaya kita cepat Pak. Ya ini tetap jalan nasional, tapi kalau ada kerusakan kami yang mengerjakannya, tapi ya uangnya kasih kami. Tapi kan ternyata nggak gampang juga dalam itu. Memang ini persoalan sering terjadi, kayak lingkaran setan gitu. Tapi kan kalau kita omong ke masyarakat marah, ketawa. Kami tidak peduli, itu punya tanggung jawab pemerintah pusat, punya. Apalagi soal misalnya soal pantai. Dulu itu kan di undang-undangnya
masih ada wilayah Kabupaten Kutai, wilayah Kabupaten Kota. 8 mil itu wilayahnya Kabupaten Kota, 12 mil wilayahnya provinsi, di luar 12 mil wilayahnya nasional. Sekarang tidak ada lagi wilayah Kabupaten Kota, hanya wilayah provinsi dan ada wilayah nasional. Begitu ada kejadian misalnya pencemaran air, pencemaran tumpah minyak, lantung, kita di depan mata kita mau turun tidak boleh karena itu bukan wilayah kita dan anggarannya bukan anggaran kita. Sementara masyarakat sudah teriak, Pak, Bapak sudah begitu kok Bapak tidak nanganin. Padahal di depan mata, Pak ya? Depan mata. Sementara provinsi kan dari Samarinda misalnya, dia harus ke sini. Kan perlu waktu. Iya, hal yang seperti itu bisa terjadi. Ya, kembali ke yang tadi lagi, Pak. Bapak tadi kan berarti bukan membantah ya, tapi menyatakan bahwa memang masyarakat Bapak ini nggak apatis kok. Buktinya waktu saya jadi pemimpin, banyaklah kritikan masuk terhadap itu ya, Pak ya, terhadap di prodi Bapak. Nah, terus ini lagi, Pak. Apakah membuktikan bahwa masyarakat kita sudah kuat itu dengan mulai banyaknya lagi kelompok-kelompok masyarakat itu, Pak? Karena banyak nih organisasi-organisasi masyarakat sekarang ini, Pak. Ada yang berangkat dari sisi kedaerahan, ada yang berangkat dari sisi keormasan dan lain sebagainya. Nah, pengalaman Bapak waktu mengelola organisasi-organisasi masyarakat ini seperti apa, Pak? Ya, ini kan karena undang-undangnya memungkinkan orang bikin organisasi sebanyak mungkin. Ya. Jadi memang ada juga persoalannya. Kan persoalannya adalah orang gagal jadi pemimpin di organisasi ini maka bikin tandingannya, ya kan? Bikin tandingannya. Kita tidak bisa menghalangi. Memang kan hanya kalau dia tidak mendaftar di Sospol, di kita ke Sebangpol kita, dia tidak punya surat tanda izin itulah, Pak ya? Izin itu kan dia tidak bisa dibubarkan, hanya dia tidak diberi anggaran saja, tidak bisa dibantu gitu. Nah, tapi dia tetap boleh eksis gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan. Termasuk juga partai kan, partai berkembang terus. Sekarang kan partai yang daftar di KPU itu kan 75 kalau tidak salah, walaupun dalam verifikasinya berkurang, tapi kan persoalan gitu, banyak sekali organisasi yang karena kan organisasi butuh anggaran. Nah, dari mana uangnya? Nah, itu kan jadi persoalan tersendiri bagi mereka. Tapi karena ini hak orang berserikat, jadinya tidak bisa dibatasi. Ya kita cuma, Balikpapan itu mencoba menjaga keutuhan. Nah, ada beberapa kebijakan kita yang tidak ada di daerah lain. Misalnya kita di sini ada namanya forum forum paguyuban. Itu kan tidak ada di daerah lain. Maksud kita kalau ada gesekan, ada hal maka forum paguyuban inilah yang mewadahi supaya tidak meluas persoalannya. Itu tidak ada di daerah lain. Ada juga di forum kerukunan umat beragama, ada di forum khusus begitu. Nah, itu kita bentuk dalam rangka untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang merugikan kita bersama begitu. Tapi kita organisasi memang tidak bisa membatasi lagi. Nah, seperti dulu, kalau dia tidak dapat SKT, surat keterangan terdaftar, dibubarkan, dia cuma tidak bisa dapat anggaran saja, bantuan. Tapi dia tetap eksis begitu, dia bisa. Gitu. Ini kan menarik ini, Pak, bahwa ketika masyarakat kuat, otomatis kan pembangunan juga akan berjalan dengan lancar, karena semua sama-sama berpikir positif. Pak. Tapi kadang-kadang kan ada hal-hal sensitif yang ini kadang-kadang dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh kelompok-kelompok misalnya atau organisasi-organisasi tertentu. Apalagi misalnya kalau dia tidak dapat anggaran kan misalnya seperti itu, Pak. Nah, waktu di zaman Bapak bagaimana mengelola itu, Pak? Iya kan memang salah satunya memang kita harus transparan ya kan, bahwa ini kita lakukan semuanya untuk sehingga resistensi seperti itu tidak terlalu besar begitu. Tapi tetap ada kelompok-kelompok itu, kalau dia tidak dapat kebagian dia ribut begitu ya, kan. Nah, tapi kita upayakan untuk transparan sehingga ini dilakukan tidak karena untuk kepentingan tertentu. Jadi semarah-marahnya dia masih tidak bisa menuduh kita main-main begitu. Ya banyak hal lah yang seperti itu yang sering terjadi. Ya itulah karena memang ada, mereka boleh ada, ya kita tidak bisa. Ya kadang-kadang mereka membackup satu kepentingan, misalnya soal tanah, soal yang kadang-kadang memang menyulitkan kita, tapi ya memang harus kita hadapi gitu. Memang
ya itulah potret masyarakat Iya. kita gitu. Kalau kita lihat kan memang, wah sepertinya kritis ini, tapi kritisnya itu kadang-kadang iya Pak ya, agak rumit juga Pak ya Iya. untuk itunya Pak ya. Dan ini Pak, kembali ke persoalan tadi yang penguatan masyarakat, apalagi terkait dengan adanya IKN ini. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak, pengalamannya Bapak kemarin setelah menjadi wali kota dan sekarang sebagai pemerhati kota lah, karena tadi kan masih mikirin juga kota Balikpapan. Kira-kira bagaimana Pak kesiapan SDM kita Pak terkait dengan hal itu Pak? Apakah sudah siap atau perlu apa lagi Pak? Ya kalau mau jujur memang belum siap kita, ya kan, karena kemarin ada langkah terobosan baik disampaikan Rektor Unmul Pak Profesor Mas Jaya soal sertifikasi misalnya, kan disampaikan oleh Ketua Apindo Pak Slamet Pak. Itu kan mau bikin lembaga sertifikasi susahnya. Iya. Kita padahal Apindo mau berpartisipasi, nah sehingga Pak Mas Jaya juga mengusulkan mungkin begini, kita perlu juga membuat terobosan. Kan banyak tenaga kerja kita ini sebenarnya sudah pengalaman, cuma tidak punya sertifikat. Nah harusnya itu pelatihannya khusus, jadi tidak lagi terlalu lama. Dia hanya perlu beberapa hal yang supaya dia bisa dapat sertifikat. Nah dipercepat supaya banyak yang siap. Ini kan bayangkan 260.000. Kalau nggak siap ya kita sama kayak RDMP, akhirnya semua didatangkan dari luar begitu kan. Nah, kemudian Itu jadi masalah tersendiri juga Pak itu? iya gitu kan, masalah. Walaupun ada juga dampak baiknya, misalnya kebutuhan tentang rumah meningkat. Iya. Ya kan, kebutuhan tentang makanan meningkat begitu, sehingga sekarang kan pasar kuliner naik begitu, pasar rumah-rumah kos naik, itu kebutuhan orang gitu. Tapi juga ada yang mengeluh, saya di daerah ini kok saya tidak dapat pekerjaan, padahal saya orang daerah. Iya, iya. Ya kan begitu, baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Iya. Nah itu yang perlu kita bangun dan perlu dilakukan oleh kita bersama, pemerintah daerah, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang itu, seperti Apindo, Kadin, segala. Ayo kita sama-sama bangun ini, kalau enggak kita ketinggalan pasti gitu. Soalnya sertifikasi itu kan syarat untuk kegiatan, apalagi proyek-proyek internasional. Dia tidak cukup dengan pengalaman, tapi dia juga minta buktikan dengan sertifikatnya apa nih, kompetensinya apa gitu. Padahal mungkin skillnya Iya, pengalamannya udah memenuhi. Nah itu harus ada terobosan. Saya setuju dengan Pak Rektor Unmul, itu harus ada kebijakan khusus supaya cepat dia bisa mendapatkan kompetensi resminya begitu. Kalau memang kita ketinggalan gitu. Jadi ada beberapa hal menarik ini Pak dari obrolan kita ini yang bisa saya tangkap Pak. Sebenarnya konsepnya Pak Rizal ini waktu menjadi pemimpin terus membuat kebijakan-kebijakan publik itu sebenarnya sederhana aja gitu Pak ya. Bagaimana menjadi pemimpin yang cair, terus berkomunikasi dengan masyarakat, ya lewat hal-hal sepele lah seperti undangan perkawinan dan lain sebagainya. Artinya dari situ kita bisa menerima juga aspirasi masyarakat secara tidak langsung. Dan yang kedua bahwa pertemuan informal itu sebenarnya lebih mengena Pak ya daripada pertemuan formal, karena kita bisa langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, terakhir ini Pak, kira-kira dengan posisi saat ini sebagai apa ini, mau dibilang apa ini, pemerhati kota kah atau apa ini, atau orang sipil biasa? Ya, orang masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Iya. Nah, kira-kira ini dengan konteks yang positif ini Pak. Kira-kira apa mungkin catatannya seorang Rizal Effendi terhadap Kota Balikpapan, apalagi terkait dengan adanya IKN ini, sehingga kita bisa lebih siap dan masyarakat kita juga bisa lebih kuat dalam menghadapi situasi seperti ini. Silakan Pak. Ya, di tengah pemerintah daerah menghadapi tugas-tugas rutinnya, itu memang perlu melakukan hal-hal yang khusus. Ya pertama yang merevisi kebijakan pembangunannya. Ya jadi mungkin RPJMD-nya itu harus direvisi, karena dulu kan sama sekali tidak memasukkan unsur IKN. Sekarang kan IKN ada, sehingga harus direvisi dengan dengan perencanaan baru gitu. Bagaimana posisi Balikpapan sebagai kota penyangga atau teras depan begitu. Kemudian dengan segala kerutinan itu juga kita harus juga fokus untuk menyiapkan IKN itu. Jadi kan sementara ini IKN berjalan, kita juga
harus menyiapkan gitu, karena sekali lagi saya melihat belum kelihatan dari pemerintah pusat tentang bagaimana status kota penyangga itu, ya kan, apa saja kemudahan yang diterima, ya fasilitas yang diterima dari pemerintah pusat agar kota penyangga itu betul-betul siap gitu. Nah, sehingga kita yang harus banyak berjuang begitu. Ya, kita harus berjuang, misalnya proyek strategis nasionalnya juga harus lebih kita perjuangkan. Nah, yang terakhir ya memang sumber daya manusianya itu yang harus kita bangun betul bersama-sama gitu, agar kita betul-betul bisa memanfaatkan peluang. Saya bilang IKN ini kan anugerah keempat Tuhan gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kalimantan Timur termasuk Balikpapan. 3 anugerah sudah diberikan dan itu bakal habis. 1, migas, kita sudah ratusan tahun mengeksploitasinya. Kemudian tahun 70-an kita habis-habisan menebang kayu zaman banjir kap. Dan tahun 2000-an kita rame-rame membongkar bumi, ngambil batu baranya. Dan itu sekali lagi kita hanya banyak menciptakan OKB saja, orang kaya baru, tapi kita tidak banyak menciptakan orang pintar baru begitu. Ya, orang kaya barunya banyak, tapi orang pintar barunya sangat sedikit, karena kita tergoda, ndak usah, kita ini pintar-pintar, yang penting bisa nyangkul, bisa bawa traktor, sudah dapat batu bara. Nah, ini kita diuji dengan IKN. Kalau kau tidak siap orang pintar barunya, kita diambil orang luar. Jangan marah kalau nanti ternyata kita bukan tuan rumah. Itu paling, karena kalau mau jadi tuan rumah di negeri sendiri atau di kota sendiri tidak bisa seperti dulu. Kan kita orang putra daerah harus prioritas, tidak bisa. Ini zaman yang sudah global, zaman yang sudah mendunia. Menjadi orang tuan rumah di kota sendiri atau tuan rumah di negeri sendiri hanya bisa kalau kita lebih pintar dari orang yang datang. Jadi, kalau enggak mungkin gitu. Jadi ya di samping ada orang kaya barunya, OKB-nya harus ada orang pintar barunya, dan itu harus lebih banyak. Kaltim bisa siap atau Balikpapan bisa siap menyambut IKN. Ini catatan di luar konteks. Di sini sudah saya suka yang namanya Rizal Effendi ini loh. Catatannya itu simple tapi reflektif gitu loh, Pak. Ya kan? Ini tidak ada di pola pikir saya catatan seperti tadi itu, Pak. Iya, betul. Maksudnya saya pikir tadi kesimpulannya itu seperti inilah, normatif gitu kan, tapi ternyata memang betul-betul, Pak ya. Ya. Baik, terakhir lagi nih Pak. Terakhir lagi nih, karena saya masih penasaran ini. Terakhir lagi nih. Kira-kira masih ada keinginan nggak Pak untuk kembali ke dunia politik? Saya itu kan teringat kata-katanya Presiden Habibie. Presiden Habibie itu punya prinsip seperti orang mengayuh sepeda. Beliau bilang kalau kita berhenti mengayuh sepeda, kita jatuh. Jadi kita harus tetap mengayuh sepeda. Jadi ya tetap saja kita ikuti kalau kalau nanti masuk ada kesempatan di wilayah politik ya kita coba masukin gitu, ya kan. Yang penting kita berbuat sesuatu begitu ya. Mudah-mudahan lah kan ada rencana saya misalnya mau ke anggota DPR RI. Saya ingin betul ada orang Kaltim yang bisa berjuang untuk kepentingan Kaltim lebih intensif lagi tanpa mengurangi hormat saya dengan anggota yang sudah ada begitu. Tapi penting juga ada orang Kaltim sendiri yang lebih semangat, lebih kuat untuk memperjuangkan kepentingan Kaltim gitu. Mudah-mudahan itu dengan segala kemampuan saya bisa lebih berjuang untuk itu gitu. Tapi nanti kalau setelah terpilih enggak menutup diri kan Pak? Nanti takutnya begini. Ya. Sekarang begitu memang, nanti kalau sudah terpilih. Kan. Saya itu kan selalu mencoba, misalnya ketika menjadi wali kota, selalu mencoba tidak merasa itu bahwa saya di situ berada di atas begitu. Ya, karena itu saya berusaha betul tetap seperti apa adanya. Kalau saya bisa saya lakukan sendiri, saya lakukan, tidak tergantung, supaya jangan sampai kita merasa kalau di atas kita lalu pembualan gitu ya. Itu yang tapi ya masing-masing kan punya cara pandang yang itu. Tapi bagi saya sekarang ini kan paradigma pemimpin bukan lagi kayak bos atau kayak raja yang harus dihormati. Justru kan paradigma pemimpin sekarang, apalagi pemimpin publik, itu adalah
melayani, ya, bukan dilayani. Jadi dia bukan raja, bukan bos, tapi dia adalah sebenarnya dia menjadi pelayan masyarakat begitu. Nah, paradigma itu yang harusnya dibangun oleh pemimpin-pemimpin publik kita gitu ya, supaya ini masyarakat bisa terlayani baik gitu. Oke. Baik Pak, ini sebenarnya waktunya nggak cukup ini Pak kalau cuma sejam untuk eksplorasi pemikirannya seorang Rijal Effendi. Tapi paling tidak di waktu yang durasi yang singkat ini, paling tidak kita sudah dapat beberapa gambaran lah Pak, gambaran-gambaran yang tentunya positif untuk kemajuan Kota Balikpapan, terutama terkait dengan penguatan masyarakat. Dan saya rasa Pak Rijal juga harus tetap mensiarkan pola pikir seperti ini, sehingga kan target kan positif Pak, bagaimana Balikpapan bisa tetap terus lebih baik. Baik, terima kasih banyak ini Pak atas waktunya sore ini. Salam buat keluarga, Bu Arita, salam hangat. Semoga semua sehat. Amin. Ya. Baik, Sobat Borneo, tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Rijal Effendi, Wali Kota Balikpapan setelah Pak Imdat Hamid, karena kita nggak tahu beliau ini di periode yang keberapa. Dan tadi tentu banyak hal-hal positif dan hal-hal baru dari pemikiran beliau terhadap Kota Balikpapan, terutama tadi karena beliau memang berangkatnya dari pengalaman waktu menjadi wali kota, dan harapannya pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi bahan refleksi dan bahan evaluasi, dan bisa juga menjadi catatan agar Balikpapan ini bisa tetap lebih baik ke depannya. Baik, Sobat Borneo, kita akan kembali lagi dalam sesi berikutnya di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak.